5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur, selamat hari Minggu. Hari ini kita dapat sama-sama kembali bersekutu, itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Teman-teman, kita sebelum memulai persekutuan kita, mari kita ambil waktu bersatu teduh sejenak, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Teman-teman, kita sungguh merasakan berkat Tuhan, kita rindu berkat Tuhan selalu kita rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita nyanyikan satu lagu, Saat Indah. Saat indah, ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi kita katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam haid-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita sama-sama katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
di sorga, kami sungguh bersyukur, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau Allah begitu baik, Engkau Allah senantiasa begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami dapat sama-sama bersekutu, kami juga dapat sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kami rindu melalui persekutuan ini, kami juga dapat terus dikuatkan, kami juga dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga sama-sama akan berdoa. Pertama, kita terus doakan untuk setiap kita doakan kesehatan kita doakan studi kita doakan keluarga kita doakan apapun yang kita kerjakan dan dilakukan. Kita rindu semuanya Tuhan menolong dan menyertai. Kita juga sama-sama doakan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan, ada sesuatu yang sedang kita gumuli. Mari kita sama-sama bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita rindu Tuhan menolong kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga teringat dengan teman kita yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kita doakan supaya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan juga menyembuhkan. Kita doakan ada teman kita Michael yang beberapa minggu yang lalu mengalami patah kaki. Kita doakan, kita juga proses pemulihan, proses pengobatan yang sedang dilakukan supaya Tuhan juga menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dan sungguh begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini bahwa Engkau Allah begitu senantiasa menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk setiap kami yang ada di rumah. Kami rindu Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan. Penyertaan Tuhan terus menaungi setiap hidup, langkah dan apapun yang kami perbuat. Kami berdoa untuk kesehatan kami, berdoa juga untuk kesehatan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan, di mana beberapa hari ini kami sudah mulai memasuki tahun ajaran baru. Kau tolong kami dalam segala proses pembelajaran, baik kami yang belajar di rumah, belajar secara online. Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk kami juga dapat belajar dan mengerti setiap materi yang disampaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk masa depan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan juga terus menolong secara khusus untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami sesuatu. Kami juga rindu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Teringat dengan teman-teman kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami sangat merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami rindu Engkau Allah menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau Allah memberikan pemulihan, Engkau Allah juga memberikan pertolongan untuk setiap teman-teman, bahkan kami yang mengalami sakit. Kami teringat dengan teman kami Michael yang beberapa minggu lalu mengalami patah tulang. Kami berdoa Tuhan untuk proses operasi yang telah berlangsung. Kami sungguh bersyukur untuk proses pemulihan dan pengobatan selanjutnya. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan Allah menolong untuk segala sesuatunya juga dapat cepat teratasi dengan baik. Kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk tim medis dan tim dokter yang beberapa bulan ini terus berjuang untuk menangani setiap pasien yang tertular COVID-19. Kami rindu Tuhan juga terus menyertai setiap tim dokter dan tim medis, berikan kekuatan dan berikan pertolongan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Mari kita sama-sama kembali nyanyikan lagu Saat Indah, remnya saja. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam
Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Juanto Daniel. Shalom teman-teman semua. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh terus ada sampai dengan hari ini, Bapa. Kami saat ini sejenak ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan boleh menguduskan hati kami, menguduskan bibir kami, menguduskan telinga kami, menguduskan seluruh hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang boleh masuk, yang boleh kami terima pada pagi hari ini, benar-benar boleh kami hidupkan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, waktu yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah menjadi waktu yang berkualitas di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semangat bagi kalian dan juga selamat untuk kalian semua yang sudah memasuki tahun ajaran baru, sudah masuk ke jenjang lebih tinggi lagi ya. Selamat dan semangat untuk kalian semua, juga untuk teman-teman yang sudah lulus SMA, SMK, semangat juga bagi kalian semua yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti tes memasuki perguruan tinggi. Contoh berdoa supaya kalian semua bisa mendapatkan apa yang terbaik yang tentunya Tuhan siapkan bagi kalian semua. Oke, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dan tentunya firman Tuhan ini pasti sudah sangat sering kalian dengarkan. Kita akan membahas firman Tuhan di bawah satu tema, suam-suam kuku, boleh nggak sih? Suam-suam kuku, boleh nggak sih? Suam-suam kuku, apa sih itu suam-suam kuku? Teman-teman, perhatikan, suam-suam kuku itu artinya adalah tidak sungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati. Dan kalau kalian misalnya melihat di drakor atau di dalam kisah percintaan, biasanya ada sepasang kekasih yang mungkin satunya sangat mencintai, sangat menjaga hubungan. Yang satunya ini bukan main-main sebenarnya. Dia cinta tapi tidak dengan sepenuh hati. Dia cinta tapi tidak dengan sepenuh hati. Dia merasa dia sudah memberikan memberikan semuanya, sudah memberikan cinta yang maksimal, tapi ternyata pasangannya melihat, oh dia nggak sepenuh hati. Nah itu namanya suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya tidak panas dan tidak dingin. Nah teman-teman, istilah itu tidak hanya kita temukan di dalam drakor saja, tapi juga kalian bisa dapatkan di dalam Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu, pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Contoh akan bacakan untuk kalian semua. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, di sini Tuhan menjelaskan bahwa keadaan jemaat di Laodikia itu dikatakan tidak dingin atau tidak panas. Artinya suam-suam kuku. Kita lanjut lagi. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, teman-teman perlu ketahui keadaan jemaat di Laodikia, posisi kotanya itu adalah sangat strategis, teman-teman. Jadi Laodikia itu diapit oleh dua aliran sungai. Bagian satunya itu sumber air panas, dan bagian lainnya itu sumber air dingin, air bersih yang biasa untuk dikonsumsi.
Nah, teman-teman tahu kalau air panas itu biasa digunakan untuk obat. Ada kandungan belerang pasti, dan itu untuk obat. Dan air dingin itu air yang bersih. Air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, itu biasa digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan semua keperluan hari-hari. Nah, yang jadi masalah, kedua sungai ini akhirnya bertemu pada satu titik dan menghasilkan air yang tidak panas dan tidak dingin. Artinya apa? Suam-suam kuku. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa keadaan suam-suam kuku itu tidak baik. Kenapa demikian? Kalau tadi dari sungai ya, kita lihat sungai dulu. Air panas dan air dingin bertemu menjadi suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin, hangat-hangat kuku. Nah, air hangat-hangat kuku ini untuk dijadikan obat, dia terlalu dingin. Tapi untuk dijadikan konsumsi sehari-hari tentu tidak bisa. Karena dia mengandung belerang dan juga berbagai macam zat lainnya yang tentu berbahaya untuk tubuh. Nah, dan ini menjadi masalahnya. Sikap suam-suam kuku. Mengapa sikap suam-suam kuku itu sangat ditentang oleh Allah? Karena sikap suam-suam kuku menunjukkan bahwa kita tidak serius dalam menjalani satu keadaan ataupun satu hubungan atau apapun itu. Nah, di sini teman-teman, kita diajarkan bahwa Tuhan mengatakan kita tidak boleh suam-suam kuku dalam melakukan apapun itu dan di dalam kehidupan apapun itu. Tidak ada kata suam-suam kuku. Karena di sini dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan katakan apa? Jadi jika engkau tidak dingin dan tidak panas, artinya suam-suam kuku tadi, Tuhan akan memuntahkan kita. Artinya Tuhan akan membuang kita. Ada penghukuman bagi orang yang suam-suam kuku. Teman-teman, sekali lagi sikap suam-suam kuku ini adalah sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan. Karena tidak ada keseriusan hati di dalamnya. Dan Tuhan tidak ingin kita, orang-orang percaya, menjadi seperti itu. Contohnya seperti orang-orang percaya yang waktu itu berada di Laodikia, jemaat yang berada di Laodikia. Mereka memiliki sikap yang suam-suam kuku kepada Tuhan. Mereka merasa mereka bisa, mereka merasa mereka mampu, tapi ternyata apa yang mereka lakukan, perasaan mereka itu ternyata hanya sebatas perasaan saja. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan akhirnya Tuhan menentang mereka. Di sini kita melihat apa sih penyebabnya sehingga mereka menjadi suam-suam kuku. Kita mau lihat di sini penyebabnya yang membuat jemaat di Laodikia menjadi suam-suam kuku. Dikatakan di ayatnya yang ke-7, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Perhatikan teman-teman, di sini kita melihat mereka merasa cukup. Mereka merasa cukup bahkan lebih. Ngerti ya maksudnya? Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Dikatakan kalau dari kehidupan mereka sehari-hari, karena Laodikia itu adalah tempat yang sangat strategis tadi, hingga akhirnya wilayah ini menjadi wilayah yang memang seperti tidak ada orang miskinnya. Semua masyarakat di sana mampu, karena keadaan, tempat, semuanya mendukung mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi makmur di sana. Dan keadaan seperti itu membuat kehidupan rohani mereka menjadi menurun. Tadi mereka merasa nyaman tuh. Merasa nyaman, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah cukup. Oh, keadaan saya sudah cukup sekarang. Hingga akhirnya mereka lupa akan segalanya. Tuhan katakan apa? Sikap merasa cukup akhirnya membuat mereka lupa segalanya. Tuhan katakan di sini, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Terus dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keterlanjanganmu. Teman-teman, di sini kita perhatikan, Tuhan tahu seberapa besar kerinduan kita kepadanya. Tuhan tahu seperti apa imanmu kepadanya. Seringkali kita merasa nyaman dengan keadaan kita saat ini. Seringkali kita merasa cukup untuk keadaan kita saat ini. Hingga akhirnya apa? Kita malas berdoa. Kita malas beribadah. Karena kita merasa
oh saya sudah dekat kok dengan Tuhan, saya sudah dekat dengan surga kok. Hingga akhirnya kita tidak mau beribadah, kita tidak mau melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk Tuhan. Hingga akhirnya inilah yang terlihat. Teman-teman, di sini kita belajar bersama-sama bahwa yang pertama, mengenai sikap suam-suam kuku, itu adalah sikap yang sangat ditentang oleh Tuhan. Jadi kita belajar bahwa memang kita sebagai orang-orang percaya, kalian sebagai anak-anak muda Kristen, dalam melakukan apapun itu, hendaknya kita melakukannya dengan sepenuh hati kita dan bukan dengan sikap suam-suam kuku atau setengah-setengah. Bayangkan ketika kalian mendapatkan perlakuan yang setengah-setengah, mendapatkan kasih yang setengah-setengah, mendapatkan apalagi ya, semuanya setengah-setengah. Kira-kira rasanya bagaimana? Rasanya nggak enak, teman-teman. Rasanya nggak enak sekali. Karena apa? Sikap suam-suam kuku ini sangat berbahaya. Lalu setelah itu, ingatlah bahwa seringkali yang membuat kita seringkali yang membuat kita menjadi suam-suam kuku itu adalah perasaan kita yang menganggap kita sudah cukup. Ingat, memang ada pepatah mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Ada kata bijak yang mengatakan demikian. Tapi dalam hal ini, bukan berarti kita menentang hal itu ya. Bukan berarti kita menentang kata ungkapan bijak tadi. Tapi di sini, jangan pernah merasa nyaman dengan keadaan kita saat ini, ataupun jangan pernah merasa cukup dalam hal kerohanianmu. Ketika kamu sudah bisa berdoa, kamu bisa lakukan apa lagi? Ketika kamu sudah membaca Alkitab, misalnya kamu baca Alkitab satu hari berapa pasal, contohnya ya. Semakin lama, kamu harus temukan hal-hal baru yang bisa kamu lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Intinya jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kamu lakukan bagi Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Orang yang miskin di hadapan Allah artinya mereka akan selalu meminta, mereka akan selalu datang kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita pasti akan butuh Tuhan. Kita pasti akan mencari Tuhan. Tapi di saat kita merasa cukup, kita merasa semuanya sudah aman, kita seringkali lupa. Mari kita belajar akan hal itu. Kita belajar untuk memperbaiki hidup kita. Ingat bahwa sikap suam-suam kuku adalah sikap yang ditentang oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita semuanya. Contoh mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mau mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu contoh akan tutup dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami rindu Bapa, biarlah apa yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini boleh semakin menggugah iman kami, boleh semakin menyadarkan kami bahwa sikap suam-suam kuku adalah sikap yang tidak boleh kami lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai para remaja Kristen Bapa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menutup ibadah kami, berkati semua keluarga kami, berkati kehidupan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.